Ini habis bersih-bersih, treatnya ya, makan es krim. Halo teman-teman semuanya. Ya seperti biasa ya, habis sarapan tuh saya sikat gigi dulu, lalu bersih-bersih muka ya, sisiran. Nah baru saya bersih-bersih dan beres-beres ini rumah. Jadi kira-kira 1 jam lah. Jadi kalau nyapu ya nggak usah karena setiap minggu itu Raina yang vakum. Aku nggak boleh vakum katanya. Katanya itu kerjaan berat, jadi itu pekerjaan cowok. Jadi dia saja. Jadi aku ini kan orang jadul ya. Aku lebih suka pakai sapu. Ya sapu tradisional daripada pakai itu mesin vakum. Malah dia suka bilang mau belikan aku robot bersih-bersih dan ngepel lantai. Aku bilang gak usah lah, ntar jadi malas bergerak dan jatuh sakit lagi. Aku malah mikir, orang-orang dulu kan gak ada alat ngepel canggih ya. Mana ada itu vacuum cleaner, kayak alat-alat ngepel yang canggih-canggih gitu. Ngepelnya aja jongkok, pakai kain pel. Malah lebih sehat mereka saya lihat. Sudah nenek-nenek masih bisa jongkok dan bisa berdiri dengan mudah tanpa harus ditarik orang. Aku aja kalau jongkok ya kelamaan susah berdirinya. Teman-teman sepikiran nggak dengan aku? Atau aku ini memang orang aneh? Dikasih yang enak malah nggak mau. Jadi gini loh teman-teman, waktu pertama kali datang ke Jerman, aku kan harus ke sekolah belajar bahasa Jerman lagi. Jadi sekitar 1 tahun lamanya. Jadi setelah tamat, aku kan mau praktek itu gimana ngomong Jerman ya. Jadi aku kerja di sekolah, bagian kasir dan sales ya, di snack barnya. Ya snack bar itu semacam ini loh, kayak kafe kecil gitu loh. Jadi ada 2 sekolah sih jadi berdampingan. Jadi lumayan banyak sih muridnya. Itu murid dari SD sampai SMA. Jadi cukup stres juga ya, cukup sibuk juga kerjanya. Walaupun aku cuman kerja ini ya part time, nggak kerja penuh ya. Jadi 1 hari itu cuman Senin sampai Jumat itu setiap hari saya cuman kerja 3 jam. Waktu kerja di sekolah ini bukan di kota yang sekarang loh, di kota yang dulu yang kita tinggal, yang kita senangin, dan kotanya itu sekitar 3 kali lebih besar dari kota yang sekarang kita tinggal. Jadi sejak saya tiba di Jerman ya, itu suami nggak kasih saya kerja pekerjaan rumah. Jadi saya bilang nanti saya jadi bosan dong, nggak boleh kerja ini kerja itu. Saya boleh kerjain kayak rapi-rapiin barang atau lipat-lipat baju gitu. Nah akhirnya ya saya kerja itu bagus supaya bisa sosialisasi, juga bisa praktek berbicara bahasa Jermannya dengan orang-orang Jerman asli. Terus setelah 5 tahun ya di kota yang terdahulu, itu sekarang kan kita sudah pindah ke kota ini. Kita sudah 2 tahun di kota ini. Saya juga ada kerja di hotelnya milik orang Itali. Tapi cuma 1 tahun, akhirnya saya nggak kerja lagi karena cukup stres kerjanya dan tangan saya cedera ya. Jadi suami sudah nggak kasih saya kerja sekarang. Jadi saya pikir di rumah terus kalau nggak ngapain-ngapain untuk apa. Jadi saya pikir udahlah saya bikin video ini. Jadi bisa belajar juga ngomong bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Terus bisa tukar pikiran juga dengan teman-teman Indonesia sekalian. Dan sejak saya bikin video yang bahasa Indonesia ini, saya merasa kok saya lebih gembira dan lebih senang gitu loh. Kayaknya lebih asik gitu loh. Jadi saya jadi semangat mau bikin video dalam bahasa Indonesia ini.
Jadi ini sudah mending loh. Setelah sebulannya kita pindah ke apartemen baru ini. Jadi aku sudah diperbolehkan lah. Padahal aku udah pernah curi-curi untuk cuci piring, mangkok dan perkakas dapur di mesin cuci itu loh, mesin pencucian yang di dapur. Tapi dia nggak tahu sih, pernah 1-2 kali. Nah akhirnya dia tahu, dia bilang nggak usah dia aja. Dia bilang itu pekerjaan susah. Saya bilang nggak susah, saya harus belajar supaya saya juga bisa belajar gimana cara cuci piring, mangkok dan sebagainya dengan mesin. Nah akhirnya udah saya mohon supaya saya melas-melas sama dia supaya saya bisa bolehlah untuk cuci sendiri. Nah akhirnya diperbolehkan sekarang. Jadi setelah 7 tahun akhirnya aku sudah boleh lah. Itu pun aku harus melas-melas terus ya. Nah jadi Raina itu orangnya ini telaten. Jadi kalau soal higienis itu dia agak rewel karena cara nyusun alat-alat perangkat dapur itu ya ada caranya sendiri. Jadi piring-piring, mangkok, gelas dan lain-lain, panci dan sebagainya itu semua harus benar-benar bersih dan airnya itu ya nggak boleh nyantol, misalnya nyantol di gagang atau di pegangan panci, cangkir dan lain-lain. Jadi posisi lekuk-lekuk perkakas itu selalu harus ke arah bawah gitu. Kata dia sih supaya airnya itu bisa benar-benar kering dan itu alat-alat dapurnya itu semua kering. Jadi habis mesinnya sudah selesai ya itu stop, nggak boleh langsung dibuka karena ada uapnya kan. Jadi harus tunggu dulu sebentar 30 menit baru boleh dibuka. Nah waktu dibuka itu ya semua barang harus diperiksa airnya sudah turun ke bawah belum, sampai besok pagi bisa kering nggak. Kalau masih nyantol berarti harus dibalik ya. Kan kalau gagang yang sebelah kiri kering ya, yang kanan kan nyantol kan, jadi harus dibalik, harus diterbalikkan supaya gagang yang kanan nggak basah gitu loh. Teman-teman bisa mengerti ya. Jadi gitu. Ya memang benar sih dia bilang kalau ala-alanya masih basah disimpan di lemari kan nanti jadi jamuran, karena di sini kan nggak seperti ini di negara tropis. Karena kan nanti kalau barangnya itu nggak kering di lemari itu bisa jadi jamuran. Karena kan di sini kan dingin, lembab ya. Jadi nggak boleh katanya. Ya masih banyak lah yang perlu saya bagikan ke teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang mungkin pengen mau ke Jerman sekolah atau kerja ya. Jadi ini pengetahuan kecil ini sebenarnya sangat berguna sih kalau teman-teman sudah tahu sebelumnya. Masih banyak yang perlu saya bagikan. Jadi pelan-pelan ya, video-video ini kita santai aja. Jadi setiap hari itu saya nggak pernah rencanain mau bikin video apa. Pokoknya saya bangun pagi terpikir apa ya saya videoin apa gitu loh. Semoga teman-teman nggak bosan ya. Dan satu hal lagi, saya tidak akan selalu tampilkan wajah saya di video karena kan topik utamanya bukan saya ini ya. Saya ini nggak penting, yang penting kan hal-hal yang perlu diperhatikan atau informasi penting sehari-hari yang kita rasa itu kayak sepele gitu loh. Dan juga pengalaman-pengalaman saya selama tinggal di Jerman. Jadi supaya teman-teman juga tidak bosan lihat-lihat wajah saya terus gitu loh. Bukan pelit untuk liatin wajah ya, enggak. Sebenarnya saya merasa itu enggak penting. Nah sekali-sekali saya tunjukin wajah saya pas lagi vlog di supermarket atau lagi jalan-jalan ya. Ini kamar tamunya sudah bersih. Jadi tadi saya sudah bersih-bersih debu, lap-lap meja, kursi dan sebagainya, sofa, dan sudah siram tanaman dalam rumah, dan di dapur juga sudah bersih semua, mengkilat semua.
Walaupun barang-barang dapur kita sudah tua ya, bukan barang baru, tapi kan yang penting bersih kan teman-teman. Benar nggak? Kalau untuk saya, dapur itu adalah tempat yang sangat penting bagi saya. Yang kedua yaitu kamar mandi. Jadi kedua tempat ini setiap harinya itu saya bersihin. Karena saya tidak suka melihat dapur dan kamar mandi itu kotor atau amburadul atau acak-acakan gitu loh. Gimana dengan teman-teman sekalian? Jadi teman-teman, ini habis bersih-bersih, ini treatnya ya, makan es krim. Habis ini, habis suami pulang kerja, kita pergi belanja di supermarket. Oke, sampai ketemu lagi ya.